من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الحسنى إذا شئت سهلا. Masyarul muslimin, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin serta para pemirsa Surau TV yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah lah kita bisa hadir di rumah Allah. Diizinkan untuk bisa hadir balik ke Siko, beribadah ke rumah Allah, datang ke rumah Allah, menghadiri majlis ilmu, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, Pak, hanya mengirimkan makhluknya yang tidak nampak dengan kasat mata, kalang kabut gitu, Pak. Terhalang kita dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain untuk ilmu, hadir ke majlis ilmu, dan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang pantas kita syukuri. Maka gunakan rahmat itu sebaik mungkin, syukuri nikmat itu sebaik mungkin, dakein diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat balak dari negara kita. Allah berikan keamanan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, dan Allah izinkan kita menjalankan ketaatan dengan penuh keamanan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarul muslimin jamaah dan para pemirsa Surau TV, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita akan lanjutkan pembahasan kita kenaan dengan kitab tauhid. Kenaan dengan kitab tauhid. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang wajibnya berdakwah. Wajibnya berdakwah kepada tauhid, mendakwahkan tauhid. Mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Dakwahkan kalimat la ilaha illallah. Seketika kita mengulang Bapak Ibu sekalian bahawa kewajiban berdakwah tu hukumnya apa? Berdakwah tu hukumnya apa? Berdakwah kepada tauhid hukumnya ada berapa batang? Ada nak masih ingat di catatan mungkin? Ada 2 batang. Sebelumnya kita sampaikan bahawa kewajiban berdakwah itu yang pertama fardu kifayah. Fardu kifayah. Bila itu? Kalaulah ada yang mendakwahkan tauhid. Kalaulah ada yang mendakwahkan tauhid, ada yang menjalin kepada masyarakat, maka hukumnya fardu kifayah. Yang kalaulah ada yang melakukan, maka gugur kewajiban yang lainnya. Hukum yang kedua yaitu fardu ain. Fardu ain. Di mana mendakwahkan tauhid menjadi wajib untuk masing-masing kita, individu kita, Pak, untuk mendakwahkannya.
kalau di suatu daerah indak ada yang mendakwahkannya, indak ada yang menyampaikannya, maka kewajiban bagi masing-masing kita untuk mendakwahkan. Maka yang pertama kali kita dakwahkan adalah keluarga kita. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kita ingatkan kembali, kalau berdakwah tu tidak harus di musajid saja, tidak harus di mimbar saja, tapi kapanpun kita gunakan skala prioritas kita, kemampuan kita untuk berdakwah. Kita gunakan sebaik mungkin. Kalau kita seorang pejabat, ya gunakanlah jabatan kita untuk berdakwah. Kalau kita seorang penguasa, seorang pemimpin, ya gunakanlah kesempatan apa yang bisa kita manfaatkan untuk dakwah. Kalau kita seorang alim, berdakwahlah dengan ilmu. Maka kewajiban bagi kita untuk berdakwah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Surau TV dimanapun berada, bukti dakwah kewajib Bapak Ibu sekalian, mendakwahkan tauhid kewajib. Nabi SAW dan para nabi yang lain itu senantiasa mendakwahkan dan mengutus utusan. Ya, selain nabi yang berdakwah, nabi juga mengutus utusan untuk berdakwah. Dan kita akan membahas tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mohon perhatikan Bapak Ibu sekalian, ikut hadisnya, pahami, insyaallah nanti kita terjemahkan. Kalau le paham insyaallah bisa mengikuti pengajian kau. Semoga Allah berikan kita pemahaman yang baik. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala. Suatu hari Bapak Ibu sekalian, Nabi mengutus sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman. Sebagai apa? Muballighan anhu wa mufaqihan wa mualliman wa hakiman. Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman itu sebagai muballigh. Muballigh orang cik awak, penyeru, dai. Mualliman, mengajarkan, pengajar. Dan dia sebagai hakim ketika itu diutus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disampaikan dari Mu'adz sebelum Mu'adz berangkat ke Yaman Bapak Ibu sekalian, maka Nabi memperingatkan Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi kepada Mu'adz, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Engkau Mu'adz akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Siapa ahli kitab tu Pak Bu? Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani. Jadi di Yaman itu dahulu adalah didominasi oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang ahli kitab. Maka Nabi berpesan kepada Mu'adz, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Maka yang pertama kali engkau dakwahkan, yang pertama kali engkau ajarkan kepada orang-orang itu syahadatu an la ilaha illallah. Engkau ajarkan syahadat la ilaha illallah. Ajaran itu. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu ajaran pertama kali dulu. Dan itulah dalil yang menjelaskan pentingnya dakwah tauhid Pak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, disambung dari Nabi, fa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum fa a'limhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa lailah. Kalau orang-orang ahli kitab tu
namuh mengikuti engkau, namuh beraja dan meyakini tentang dua kalimat syahadat tadi, maka ajan setelah itu kepada mereka tentang kalau Allah mewajibkan kepada mereka solat lima waktu sehari semalam. Jadi setelah dakwah tauhid tadi Pak, dakwah syahadat dan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, setelah orang mengikuti itu, setelah orang meyakini itu, setelahnya mengucapkan, maka kita tahu kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan solat 5 waktu sehari semalam. Sudah tu alai cek Nabi kepada Mu'adz, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka namuh mengarajuan solat yang 5 waktu tadi, fa'alimhum, maka ajaninya sampaikan kepada mereka annallaha aftaradha alaihim sadaqah, Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang mana zakat ko diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian diagihan kepada orang yang miskin di antara mereka. Jadi setelah wajib zakat, wajib salat, maka setelah itu wajib zakat. Kemudian nak cek Nabi lagi, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka namuh yo mentaati engkau, namuh mengaluan zakat, fa iyyaka wa karaimal amwal, maka hati-hati engkau atau jauhilah harato mereka yang baharago. Jauhi harato mereka, jangan dirampas, jangan diambil. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum, dan berhati-hatilah kalian terhadap doa orang-orang yang terzalimi. Berhati-hatilah kalian terhadap doa orang-orang yang terzalimi, yang taniayo, yang diambil haknya. Hati-hati dengan doanya. Bakok mereka itu, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doa orang-orang yang terzalimi tadi, jamaah sekalian, indah ada hijab, indah ada penghalang antara doanya dengan Allah. Tidak ada yang menghalangi doanya dengan Allah. Maksudnya apa? Doanya tu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan di Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hadis kau paham Pak ya? Lebih bisa mengikuti urutan dari, semoga Allah berikan kita pemahaman yang baik. Maka Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau, mengambil beberapa faidah dari hadis kau, menjalihkan kepada kita beberapa faidah yang insyaallah kita akan sampaikan. Faidah pertama Bapak Ibu sekalian, hadis yang berkenaan dengan pengutusan Mu'adz tadi memberikan faidah kepada kita masyru'iyatu irsalid du'ati ilallah. Disyariatkan untuk mengutus dai dalam berdakwah, untuk berdakwah. Disyariatkan mengutus dai untuk berdakwah, menyeru kepada tauhid, ke syariat Pak. Kemana diutus? Kepada daerah-daerah yang memang jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat yang jauh dari tuntunan agama, masyarakat yang jauh dari tuntunan syariat, maka disyariatkan, bahkan diperintahkan kita untuk mengutus dai ke situ, untuk mendakwahkan mereka, untuk majan mereka beragama yang baik.
untuk menjelaskan kepada mereka hak-hak Allah, untuk menjelaskan tuntunan Rasulullah, untuk menjalankan agama yang baik. Apa tujuannya? Supaya mereka mengenal dan selamat dari api neraka. Ini bentuk kecintaan kita kepada saudara kita, Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau. Maka banyak di antara dai-dai kita, sebagai contoh, dikirim ke pedalaman-pedalaman, Pak. Ada kawan ketika masih kuliah itu payahnya berdakwah, diutus ke pedalaman Kalimantan Tengah, yang jarak tempuhnya saja dari kota itu luar biasa katanya. Jalannya yang begitu buruk, jauh dari keramaian, tidak berlampu. Ini diutus untuk berdakwah. Kalau mereka dakwah, Pak, tantangannya luar biasa. Aku baru terasa dakwah itu. Tapi kalau di kota-kota itu lebih banyak insyaallah dakwah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan zaman dahulu. Kalau dahulu dakwah itu di kampung lebih agama Islam itu di kampung lebih nampak, Pak. Dahulu. Tapi kalau kini terbalik, di kota-kota kok lebih banyak dakwah. Karena itu mudah dijangkau. Maka disyariatkan kita untuk mengutus dai, mengutus para muballigh. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di pesisir selatan ini ada yang namanya tadribud du'at. Tadribud du'at, persiapan dai. Ya, untuk kita mempersiapkan, membekali mereka dengan ilmu agama, kemudian kita utus mereka untuk berdakwah, mendakwahkan tauhid. Atau kita persiapkan para muballigh, mungkin kita utus mereka untuk belajar ilmu agama yang matang. Kemana diutus? Misalnya diutus ke Universitas Islam Madinah. Jadi pulang mereka siap untuk terjun berdakwah. Begitu cara yang bagus untuk mengirim, mempersiapkan dai dan diutus ke daerah-daerah. Kemudian faedah yang kedua dijelaskan oleh Syekh, anna syahadata an la ilaha illallah awwal wajibin wa hiya awwalu ma yud'a ilaihi nas. Bahwa syahadat la ilaha illallah adalah kewajiban pertama bagi setiap manusia. Untuk bersyahadat itu, Pak, adalah kewajiban pertama bagi setiap manusia. Orang yang kan masuk Islam, yang sebelumnya nyobat agama kafir, makanya harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian wahiyya awwalu ma yud'a ilaihi nas, dan syahadat la ilaha illallah adalah dakwah pertama sekali yang harus disampaikan kepada masyarakat. Bahwa syahadat la ilaha illallah merupakan dakwah pertama sekali yang harus disampaikan kepada masyarakat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, anna ma'na syahadati an la ilaha illallah tauhidullah bil ibadah wa tarki ibadatin ma siwa. Bahwa makna dari kalimat la ilaha illallah, makna dari kalimat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah di dalam ibadah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Wa tarki ibadatin ma siwa, dan meninggalkan seluruh ibadah kepada selain Allah. Meninggalkan seluruh ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan sekutu-sekutu. Itulah hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian faedah yang keempat, annahu la yahkumu bi islamil kafiri illa bin nutqi bisyahadatain. Bahwa orang-orang kafir ini belum dikatakan masuk Islam
kecuali setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang-orang kafir tu Pak belum dinyatakan masuk Islam kalau inyo ndak namuh mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau inyo lah mengucapkan dua kalimat syahadat, baru inyo bisa dinyatakan sebagai orang Islam. Makasihnya apa? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau hanya meyakini Islam tu agama yang baik, mungkin ada yang mengatakan, orang-orang kafir tu mengatakan, kita meyakini kok Islam tu baik, tapi inyo ndak namuh untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, ndak namuh untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, maka inyo belum dikatakan sebagai orang Islam. Inyo belum dinyatakan sebagai orang Islam, sebagaimana terjadi kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu? Abu Talib. Abu Talib tu Pak Bu yakin inyo kalau agama yang nyebut dek keponakannya Nabi Muhammad benar. Yakin inyo, bukti yakinnya apa? Inyo membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan dek Nabi inyo benarkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib indak namuh mengucapkan syahadatain. Indak namuh mengucapkan dua kalimat syahadat. Apakah hanya menjadi orang Islam? Ternyata tidak. Sampai Nabi ketika Abu Talib lah sakaratul maut, inyo masih mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ternyata Abu Talib indak namuh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan saja Islam ko baik, tapi indak namuh mengucapkan dua kalimat syahadat, maka inyo belum masuk dalam kategori Islam. Inyo belum masuk ke dalam kategori Islam. Faedah berikutnya, faedah yang kelima, annal insana qad yakunu qari'an 'aliman wa huwa la ya'rifu ma'na la ilaha illallah aw ya'rifuhu wa la ya'malu bihi ka hali ahli alkitab. Manusia ada yang inyo seorang qari, orang yang santi yang membaca Al-Quran. Inyo orang yang alim, inyo orang yang berilmu. Akan tetapi jemaah sekalian, la ya'rifu makna la ilaha illallah, inyo indak tahu makna dari kalimat la ilaha illallah. Betul lah Pak Bu, banyak orang yang berilmu, inyo orang yang jenius, inyo orang yang cerdas, inyo orang qari, sentiang membaca Al-Quran lah di dalam kepala, tapi sejatinya inyo indak tahu makna dari kalimat la ilaha illallah. Au ya'rifuhu wa la ya'malu bihi ka hali ahli alkitab. Atau ada orang yang mengetahui ilmunya tapi indak namuh mengamalkan inti dari kalimat la ilaha illallah. Inyo lai berilmu tapi indak namuh beramal. Kau ora babayo ke Pak? Jadi ada yang pertama, inyo ndak berilmu, inyo lai orang cerdas, orang yang diberikan kejeniusan, tapi inyo ndak tahu makna la ilaha illallah. Atau yang kedua, inyo lai berilmu tapi indak namuh beramal dengan kalimat la ilaha illallah, seperti kondisinya orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani tadi jemaah sekalian. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab tu pada umumnya mereka tu adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu. Akan tetapi mereka indak namuh mengamalkan ilmunya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jumu'ah, mathalul ladzina hummilut tawrah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Allah memberikan perumpamaan orang-orang Yahudi itu Pak,
seperti keledai. Seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran. Sejatinya hanya sekadar membawa tapi tidak bermanfaat. Keledai pak kok dilataan baban di atasnya, bermanfaat tak baginya? Tidak ada manfaatnya baginya. Dilataan ilmu, tumpukan kitab di atas keledai, maka tidak ada manfaat baginya. Nah, seperti itulah perumpamaan orang yang berilmu tapi tidak beramal. Maka itulah perumpamaan jemaah sekalian. Maka kita dituntut untuk berilmu tentang agama, dan kita dituntut untuk mengamalkan. Wajib kita untuk menuntut ilmu agama dan wajib kita mengamalkan. Itulah ciri khas orang Islam, yang ini dibarengi dengan ilmu diikuti dengan amalan. Maka jemaah sekalian, minta kepada Allah hidayah ilmu dan kemudahan untuk mengamalkan ilmu. Minta kepada Allah. Maka setiap hari kita meminta kepada Allah, diperintahkan oleh Nabi SAW. Salah satu sunnah Nabi yang harus kita baca setiap pagi, kita meminta ilmu dan amalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Cukupkah ilmu saja? Tidak. Rezeki yang baik, kemudian amalan yang diterima. Karena antara ilmu dan amalan itu sejalan, Pak. Ilmu dan amalan sejalan. Jadi kalau hanya berilmu saja, hadir acok di majlis tapi tidak pernah diterapkan ilmu, maka tidak ada gunanya ilmu yang telah kita peroleh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Surau TV, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Faedah berikutnya, anna mukhatabatal alim laysat ka mukhatabatil jahil. Mengecek je orang yang berilmu indak sama je mengecek dengan orang yang bodoh. Mengecek dengan orang yang berilmu indak sama je mengecek dengan orang yang bodoh, orang yang jahil. Bakok model itu salah satu maknanya di situ Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi SAW mau utus siapa tadi? Mu'adz bin Jabal, magih tahu kepada Mu'adz tentang mad'unya, tentang target dakwahnya, orang-orang yang akan didakwahi. Magih tahu dek Nabi, wahai Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan mendatangi orang dari kalangan ahli kitab. Maka ketahui Bapak Ibu sekalian, orang ahli kitab tu umumnya berilmu. Maka mendakwahi orang yang berilmu tidak sama dengan mendakwahi orang yang awam, orang yang belum kenal dengan agama. Apa tujuannya Nabi magih tahu demikian? Supaya Mu'adz berhati-hati di dalam berdakwah, supaya Mu'adz memilih perkataan dan retorika yang bagus di dalam dakwahnya. Itu menunjukkan kepada kita, seorang yang ingin berdakwah harus paham dengan kondisi, situasi dan kondisi orang yang akan didakwahi, orang yang akan berdakwah. Siapapun jamaah sekalian yang ingin berdakwah harus paham dengan kondisi orang yang akan didakwahi. Cara mengecek je orang tua, Pak, Bu, cara mendakwahkan orang tua tidak sama je mendakwahkan bini doh. Kalau je bini yo leka bisa kau kau ndak nama dia agaan kau doh, ndak nama dia keceken doh. Kama awak kau ngecek model itu.
Tidak mungkin. Maka pilihlah perkataan yang bagus. Ya, ibu-ibu pun mari tolong. Cara berdakwah kepada suami berbeda cara berdakwah kepada anak. Kok anak ya lek bisa dia keniaklah. Sekor duduk ah. Ndak mau orang ajar doh. Kalaki mari itu. Kalaki mari itu. Ayah pajar, keniaklah duduk. Ndak mau orang agaan doh. Mungkinkah? Ndak mungkin. Maka seorang dai harus bisa memahami situasi dan kondisi orang yang akan didakwahi. Faedah yang ketujuh. Ya, ketujuh. Ya. At-tanbihu ala annahu yanbaghi lil insani khususan ad-da'i an yakuna ala basiratin min dini. Peringatan untuk manusia. Peringatan untuk manusia bahawa seluruh manusia wajib untuk menuntut ilmu agama. Seluruh manusia wajib untuk menuntut ilmu agama, khususan, lebih khusus lain orang yang berdakwah, para dai, para muballigh, ini wajib untuk menuntut ilmu. Seluruh manusia wajib, Pak, Bu, seluruh manusia wajib menuntut ilmunya. Siapapun ini, baik presiden kah, gubernur kah, menteri, bupati, camat, wali nagari, wali kampung, wali alai, wali murid, ada wali lain, angku wali, wajib untuk menuntut ilmu agama. Tapi lebih khusus lagi seorang yang ingin berdakwah, maka ini harus menuntut ilmu agama. Bakok mana itu? Karena kalau ingin berdakwah tu, Pak, kita akan menjelaskan kepada masyarakat dan masyarakat tu akan bertanya nanti. Iya tak? Masyarakat bertanya nanti. Maka kalau kita tidak tahu dengan ilmunya, ditanya dek masyarakat mereka tentang hukum perkara. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, tentu kita akan menjawab menurut logika saja lah. Ya kok menurut ambo itu anda agak ya tu. Lah ibu boleh mah elok mah. Itu akibatnya kalau tidak mempunyai ilmu agama. Maka orang yang ingin berdakwah, orang yang Allah mudahkan untuk berdakwahnya harus menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu para dai itu tidak sama dengan menuntut ilmu orang yang hendak ingin berdakwah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, anna as-salata a'zamul wajibati ba'da syahadatain. Bahwa salat merupakan kewajiban yang paling besar. Salat merupakan kewajiban yang paling besar setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan kewajiban yang paling besar setelah dua kalimat syahadat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan setelah dakwah tauhid tadi, Pak, baru menjelaskan tentang solat. Nabi memerintahkan kepada Mu'adz, ajak orang kau dulu untuk mengucapkan syahadat, untuk memahami dua kalimat syahadat. Setelah itu baru ajarannya solat. Jalehan kepada orang kau dulu tauhid, baru dijalehan tentang solat. Nah, siko menunjukkan kalau di dalam menuntut ilmu, Pak, dalam menuntut ilmu harus tadarruj. Tadarruj itu saketek-saketek, bansu-ansu. Indak namuh melompek-lompek dah. Uduk alum selesai, nak payah langsung ke puasa. Atau hadir di ketika pembahasan uduk, tapi pembahasan tentang air tidak ada dibahas. Tidak hadir dah. Maka tidak bisa. Menuntut ilmu tu harus saketek-saketek.
Dan ketahuilah setelah syahadat maka wajib kita mempelajari ilmu yang berkenaan dengan amaliyah harian awak. Solat ko amaliyah harian awak Pak, maka awak wajib untuk menuntut ilmu, harus berilmu baru beramal. Tahu awak tata cara solat yang baik, ba'a gerakan solat yang baik, ba'a bacaan solat yang baik, apa saja wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, pembatal-pembatalnya harus tahu. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita lah membahas tentang kini pembahasan fikih tentang zakat misalnya. Pembahasan tentang zakat, pembahasan kita tentang tafsir, tafsirnya surah Al-Baqarah. Tapi tata cara baudu alum mengarati leh. Maka tidak ada faedahnya Bapak Ibu sekalian. Maka di sini menunjukkan kalau dakwah Nabi dan ikut yang harus diikuti oleh kaum muslimin, dakwah harus saketik-saketik, dan yang menuntut ilmu pun harus sabar. Ayo saketik-saketik Pak. Balik sekolah Pak, SD dulu belajar kok mengaji, alif dibaca dulu, iqra' dulu, alif, ba, ta sampai ya. Sudah itu baru mulai menyambung-nyambung seketik-seketik, taba'a, abata, baru nyambung. Setelah itu agak lancar seketik lain, mulai masuk ke tasdid, mulai menjalakan tentang mad. Lagak lancar baru pegang Al-Quran. Jangan langsung melompat ke Al-Quran, bingung kau membacanya. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sabar di dalam menuntut ilmu. Kemudian dijelaskan faedah berikutnya, anna zakata aujabul arkani ba'da shalah. Zakat adalah kewajiban yang paling penting setelah solat. Kewajiban zakat adalah kewajiban yang paling penting setelah solat. Sebagaimana dirunut dijelaskan oleh Nabi, diurut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman. Kemudian faedah berikutnya, bayanu masrafin min masarifiz zakati wa humul fuqara wa jawazul iktisari alaih. Hadis tadi menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, atau penjelasan tentang zakat dan kepada siapa harus disalurkan. Penjelasan tentang zakat dan kepada siapa harus disalurkan. Di dalam hadis kok dijelaskan kalau zakat diberikan kepada, kata Nabi, ta'khudhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil zakat itu dari orang kaya di antara mereka, kemudian diagihkan kepada orang yang fakir, yang miskin di antara mereka. Di situ menjelaskan kalau ingin memberikan zakat, boleh kita khususkan saja kepada orang fakir miskin. Boleh zakat itu diberikan hanya kepada orang fakir miskin saja. Ada berapa orang yang berhak menerima zakat? Ada 8. Tapi boleh kita hanya mengkhususkan kepada orang yang fakir miskin saja. Bukan berarti yang lain tidak boleh. Kalau inginnya memberikan zakat kepada orang fakir miskin saja, maka sudah cukup. Misalnya di kampung ada ciri-ciri 8 asnaf tu yang berhak menerima zakat tu ada di kampung awak. Maka boleh awak ambil satu saja dari mereka, orang yang fakir miskinnya. Boleh. Ya, mencukupkan dengan hal demikian. Tapi kebanyakan kita Bapak Ibu sekalian, kalau biasanya zakat tu atau diajang seketik-seketik ke orang-orang yang berhak tadi. Saya berzakatnya, keluar zakatnya enggak 2 juta, hanya lagi 10.000 seorang. Atau nyagi 1.000 seorang. Atau ada yang menyelisih, nyewalin gagan sarung. Kok pitih dia agihan habis capek dia nyo. Agihan lah ken sarung boleh bisa dimanfaatkan. Itu tidak benar cara memberikan zakat. Baca caranya, agian kepada orang tu pitih, ya sudah pitih dia agian. Oh ini kok kamu pagunon silakan, kok kamu balanjon silakan. Makanya caranya tadi kalau memberikan zakat boleh awak magi kepada seorang saja.
kepada seorang orang saja wagian. Apa tujuannya Bapak Ibu sekalian? Ketika kita berikan kepada orang saja, misalnya ada kini piti 2 juta kau, wagian kepada seorang kau, dengan piti 2 juta kau, mudah-mudahan ini bisa menjadikan modal inyo, yang mana tahun baisuk inyo indak berhak menerima zakat. Bagus itu nyalah ada pencariannya, ala ada mata pencariannya. Maka inti di antara hikmah dari zakat itu Bapak Ibu sekalian, untuk mengurangi kemiskinan. Untuk mengurangi kemiskinan. Kemudian faedah yang berikutnya, annahu la yajuzu akhdhu zakati min jayyidil mal illa bi ridha sahibihi. Bahwasannya indak boleh mengambil zakat tu dari harta yang paling dicintai di orang tu dah. Indak boleh mengambil zakat dari harta yang paling dicintai di orang, illa biridha sahibihi, kecuali kalau orang tu ridha. Di dalam Islam tu Pak, ada namanya amil zakat, yang ini bertugas untuk memungut zakat, mendatangi orang-orang kaya dan diambil hartanya yang dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau ini mengambil harta tadi, tidak boleh mengambil yang paling rancak dah. Contoh, ini ada bazakai padi, ya, zakat padi, panen padi sampai 1 nisab, maka tidak boleh mengambilnya yang paling rancak dah. Itu yang mana ambil? Tidaklah yang paling buruk dah, tapi yang menengah. Indak terlalu rancak, indak pula terlalu buruk. Kecuali kalau orang yang punya tadi inyo ridha, baru boleh. Ridha inyo kau ambil lah rancak kau. Kada 3 karung, buatlah padi 3 karung kau nam paling rancak mah, nam boneh-boneh saja. Maka diperbolehkan. Tapi batasannya, kalau ambil zakat tadi, inyo boleh mengambil zakat tu yang sedang. Indak boleh terlalu rancak dan indak juga terlalu buruk. Faedah terakhir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-tahdhiru minadz zulm. Peringatan terhadap perbuatan zalim. Berhati-hati terhadap perbuatan zalim. Mengambil hak orang, menjatuhan harago diri orang, mengambil harta orang, mampamaluan orang. Kalau zaman kini namanya dibulinya. Digalaan panjang kawan kau masakkan galaan ya, hati-hati Pak, hati-hati Pak. Kadang sama kerajo kawan kau nan surang kau alah takut duanya dia di galaan. Inyo panjangan nama galaan. Nambah cimeehan lah. Kawan, apalagi kok sampai awak ambil haknya, awak rampas haknya, itu adalah kezaliman. Kalau inyo berdoa, bisa mulai awak kecil dalam kampung, ya. Maka hendaknya kita memperhatikan dan berhati-hati dari doanya orang-orang yang terzalimi. Wallahu taala alam bissawab. Itu di antara faedah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kami yang menyampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Ada pada jemaah yang ingin bertanya, silakan. Kenaan dengan materi, kalau ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan. Kita berdosa kalau kita memaafkan orang yang iya, bagus. Apakah kita berdosa mendoakan orang yang menzalimi kita? Itu hak kita. Itu hak kita, Pak. Ya, biasanya orang yang terzalimi itu kan tidak senangnya doh. Ya, biasanya mah doanya tidak ada doa nan elok doh. Lanyu larian kurisio kaduduk lah tadi lantang itu ande mudah-mudahan Allah merahmati engkau. Mungkin kamu itu biasa jarang yang keluar mau itu, Pak. Ya. Lah tadi lantang kok itu doaan semoga Allah memberikan rasa sakinah dan elok kepada engkau. Jarang biasanya. Makanya hati-hati ya, Pak. Ya, coba itu adalah haknya. Karena ini terzalimi. Aku berdosa ini. Ya, makanya tidak berdosa. Ya, para ulama mengatakan ini tidak berdosa dalam hal itu. Kan hendaknya hati-hati, Pak. Makanya diperingatkan dek Nabi Pak. Hati-hati Pak terhadap doa orang yang terzalimi tadi. Kok berdoanya ya mustajab. Tapi apa hati-hati lo kok berdoa. Doakanlah nan elok. Leka bisa berdoa. Sudah tadi lantang awak doakan nan elok. Hah? Ya, jarang Pak anak. Jarang. Biasa itu nang buruk-buruk nang keluar. Ya, nang kata jilapak lah kau. Ya, nang alai nang masuk bandar lah kau buat anda. Ya kan sejenisnya. Alhamdulillah. Maka berhati-hati Bapak Ibu sekalian terhadap orang yang terzalimi. Allahu a'lam. Yang lain, Pak? Sudah? Ya, Mayang. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an tuh. Itu di waktu pagi setelah salat subuh. Setelah salat subuh yang waktu masih panjang, itu sebelum matahari terbit diusahakanlah. Ya, setelah salat subuh yang diiringi dengan zikir pagi dan petang. Biasanya dalam buku zikir pagi dan petang itu ada di akhir buku itu dijelaskan zikir paginya minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah gitu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ibu-ibu, ya. Ya. Nah. Iya. Coba ulang yang kedua, Bu. Mohon maaf yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua ulangi, Bu. Andaikan tidak mengatakan kepada orang yang lain. Nah. Ya. Iya, bagus. Iya, makasih Bu. Semoga Allah berkahi Bu. Pertanyaan pertama, kalau oranglah menuntut ilmu, inilah tahu dengan ilmu, maka kewajibannya yang pertama, inyo harus tetap menuntut ilmu. Inilah ilmu, maka inyo harus tetap menuntut ilmu. Maka kalau inilah menuntut ilmu harus diiringi dengan dakwah tadi. Maka orang yang pertama kali didakwahkan adalah keluarga kita, Pak, Bu. Keluarga kita. Kita tetap menuntut ilmu dan kita memberikan peringatan kepada keluarga, karib, kerabat awak. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berikanlah peringatan kepada orang-orang karib kerabat engkau yang terdekat. Ya, kepada karib kerabat engkau yang terdekat. Maka kewajiban pertama dakwah itu kepada keluarga awak, orang tua awak. Dan itu adalah dakwah yang paling bagus, yang pahalanya sangat luar biasa, Pak Bu. Mendakwahkan orang tua.
mendakwahkan keluarga awak, adik kakak awak, pasangan awak, kita dakwahkan, kita ingat ini. Dan ketahui dakwah tu tidak harus disiko. Dakwah tu tidak harus disiko. Kemudian orang-orang terdekat awak, dusana-dusana awak yang mempunyai hubungan rahim dengan awak, kalaulah bisa awak untuk menyampaikan materi, maka silahkan kita berdakwah, buat pengajian, buat halaqah, sampaikan ilmu tersebut, tidak masalah. Adapun orang yang berilmu tapi nyo indak namu mendakwahkan, maka iko hakikatnya ilmunyo belum sempurna. Karena sebagaimana kita sampaikan tadi jemaah sekalian, setelah kita berilmu, lah paham kita, maka masih ada kewajiban kita berikutnya. Kewajiban kita berikutnya apa itu? Berdakwah. Kita sampaikan. Allah nampak dia awak kebatilan di sekitar awak, ndak awak ingatkan. Kita yang akan ditanya nanti. Kita tahu kalau iko kebatilan, tapi kita ndak mau memperingatkan. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan di antara kalian, segolongan umat di antara kalian, yad'una ilal khair, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh nan baik, menyuruh orang untuk mengerajokan nan baik, dan melarang orang dari mengerajokan nan buruk. Iko hakikat dari ilmu. Maka berusahalah Bapak Ibu sekalian, nanti ilmu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang mengatakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kaki anak Adam tu ndak akan bergeser kelak di akhirat sampai nyo ditanya tentang ampe perkara. Di antara ampe perkara itu dijalakan an ilmihi, tentang ilmunya. Apa yang telah nyo buat dengan ilmunya tersebut? Beramalkah, berdakwahkah, atau hanya untuk diri awak seorang saja? Dan kasihan Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara awak yang berilmu tapi hanya untuk diri seorang saja. Papa contohnya. Papa orang rumah ternyata tidak pergi pengajian. Awak dapat ilmu kok. Ternyata ilmu yang awak dapat itu cocoklah dengan perbuatan yang dilakukan di dalam rumah. Kita mempelajari tentang tauhid, larangan terhadap syirik. Di rumah ada orang yang sedang berdukun, atau sedang pakai jimat, atau sedang mau reh, betul tak? Ya, terus kita cariin aja. Ikut ndak sayang awak namanya kepada keluarga awak dah. Maka apa-apa ibu-ibu yang telah mengetahui ilmunya, ingin keluarga awak, karena ikut kewajiban bagi kita yang telah mengetahui ilmunya. Dan ikut salah satu bentuk keberkahan ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin yang bisa kita sampaikan dulu Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah berkahi kita, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Allah pahamkan kita tentang ilmu, Allah pahamkan kita tentang akidah yang benar. Mudah-mudahan kita senantiasa mentauhidkan Allah dan dijaga kita dari kesyirikan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.